Amerika Serikat mengumumkan pada hari Senin bahwa 6 perusahaan Tiongkok telah ditambahkan ke dalam daftar hitam ekspor karena mendukung pengembangan senjata pemusnah massal Iran serta modernisasi militer Tiongkok. Mengutip scmp.com, langkah ini merupakan bagian dari upaya AS untuk membatasi akses perusahaan-perusahaan yang dianggap mengancam keamanan nasional atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ancaman terhadap keamanan nasional AS. Thea De Rosman Candler, asisten sekretaris perdagangan AS untuk administrasi ekspor, menegaskan komitmen AS untuk mencegah entitas yang mencoba menghindari pengawasan AS. Amerika Serikat atau FCC umumkan larangan penjualan gawai baru perusahaan Tiongkok di Amerika Serikat. FCC khawatir gawai produksi perusahaan Tiongkok digunakan untuk mengintai warga dan pemerintah AS. Huawei dan ZTE termasuk 2 perusahaan produsen telepon genggam yang dilarang. Pemerintah di Beijing kecam langkah pelarangan ini dan menyebut teknologi Tiongkok dipolitisasi Amerika. 美方应该纠正错误做法，停止将经贸科技问题政治化、武器化，为包括中国企业在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的市场环境。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。 Argumentasi AS selama ini, perusahaan Tiongkok tak memisahkan antara kegiatan usaha dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa, dan teknologi justru digunakan untuk mengekang kebebasan baik di dalam negeri Tiongkok maupun sejumlah negara yang membeli produk negara tersebut. Isu pelanggaran perusahaan teknologi Tiongkok di AS bermula sejak kepemimpinan Donald Trump dan berlanjut di bawah kepemimpinan Joe Biden saat ini. September lalu, untuk pertama kalinya pemerintah AS membentuk Biro Ruang Siber dan Kebijakan Digital yang berfokus pada konflik siber internasional dan mempromosikan kebebasan berinternet dan komunikasi terbuka. Dalam kunjungannya ke Silicon Valley, pusat teknologi di California Oktober lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menekankan pentingnya peran teknologi dalam menghadapi tantangan geopolitik saat ini. We're in a moment of intense competition to shape what comes next. Technology, innovation, entrepreneurship, they're at the heart of that. This is how we are going to retool economies for the future. This is how we're going to modernize militaries as necessary. Agustus lalu, Chips and Science Act, undang-undang yang mendorong riset dan produksi semikonduktor di AS diloloskan. Anggaran implementasi UU ini mencapai $280 miliar. While we tend to think of the companies here as just producing some kind of product, actually that product, whether it's semiconductors or other aspects of the technological infrastructure, has worldwide implications for issues of peace and war, issues for international relations. AS melakukan pengontrolan ekspor semikonduktor ke Tiongkok untuk mencegah Tiongkok mengembangkan chip kapasitas tinggi yang digunakan untuk kepentingan militer. They clearly have the intellectual horsepower to apply to this. What they don't have is the ability to allow the economic sector that they need to develop in the right way, which would be antithetical to the Communist Party's approach to governing the country. Dalam larangan ekspor semikonduktor, AS juga membatasi ekspor chip produksi negara manapun yang menggunakan peralatan AS. Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan Amerika Serikat, Alan Estevez, dalam sebuah pernyataan pada Jumat 10 Februari menyebutkan dengan dimasukkannya ke dalam daftar hitam, perusahaan-perusahaan itu tidak akan lagi bisa memperoleh barang dan teknologi Amerika Serikat tanpa otorisasi pemerintah. Sebelumnya, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menuding militer China menggunakan balon udara untuk kegiatan intelijen dan pengintaian. Balon tersebut ditembak jatuh di lepas pantai timur Amerika Serikat oleh militer Amerika Serikat pada Sabtu karena merasa was-was. Pihak China sendiri menegaskan bahwa balon tersebut merupakan pesawat sipil yang digunakan untuk penelitian terutama terkait meteorologi. Penambahan entitas ke dalam Entity List, sebuah daftar larangan perdagangan, dilakukan ketika Washington
menganggap entitas tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional atau kebijakan luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam daftar ini tidak dapat menerima barang dan teknologi asal AS tanpa lisensi khusus, yang kemungkinan besar akan ditolak. Perusahaan Tiongkok yang terlibat, salah satu perusahaan yang ditambahkan ke daftar hitam adalah Beijing Morgan Creative Technology yang diduga memperoleh barang-barang asal AS terkait teknologi simulasi penerbangan untuk mendukung modernisasi militer Tiongkok. Perusahaan ini dituding berperan penting dalam meningkatkan kapabilitas militer Tiongkok melalui akuisisi teknologi canggih dari luar negeri. Selain itu, Small Leopard Electronics yang berbasis di Hong Kong bersama perusahaan terkaitnya, Shenzhen Dragonfly Supply Chain, juga ditambahkan ke dalam daftar hitam. Small Leopard diduga terlibat dalam tindakan yang dilatory and evasive atau bertindak menunda-nunda dan menghindar saat memberikan informasi kepada Departemen Perdagangan selama pemeriksaan akhir penggunaan barang-barang yang diekspor. Perusahaan ini juga terkait dengan jaringan pengadaan Iran. Small Leopard sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam unverified list, yaitu daftar perusahaan yang tidak dapat diverifikasi oleh petugas pengawas ekspor AS, yang membuat perusahaan ini tidak dapat dipercaya untuk menerima teknologi dan barang asal AS. 3 perusahaan Tiongkok lainnya yang ditambahkan ke dalam daftar hitam adalah Detail Technology atau HK, Eltong Electronics Technology, dan Shenzhen Jiachuang Weiye Technology. Ketiga perusahaan ini diduga terlibat dalam pengadaan atau upaya pengadaan barang asal AS untuk program pengembangan senjata, pemusnah massal, dan drone milik Iran. Respon Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah berulang kali meminta AS untuk menghentikan penargetan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu dengan kebijakan yang disebutnya sebagai diskriminatif dan tidak adil. Tiongkok menganggap langkah-langkah ini sebagai upaya untuk merusak perkembangan teknologi dan ekonomi negara tersebut. Selain perusahaan-perusahaan Tiongkok, ada 26 entitas yang ditambahkan ke dalam daftar pada hari Senin, termasuk 1 perusahaan dari Mesir, 16 dari Pakistan, dan 3 dari Uni Emirat Arab. 2 perusahaan dihapus dari daftar tersebut, termasuk Hefei Bitline Information Technology Co. yang berbasis di Tiongkok, setelah perusahaan tersebut dilaporkan telah dibubarkan. Perusahaan ini awalnya dimasukkan ke dalam daftar pada tahun 2020 karena dugaan kontribusi terhadap praktik kerja paksa yang melibatkan kelompok minoritas Muslim di Xinjiang. Selain itu, perusahaan Senfine yang berbasis di Kanada juga dihapus dari daftar setelah melakukan perubahan signifikan pada tata kelola perusahaan dan praktik bisnisnya untuk melindungi hak asasi manusia. Implikasi global. Penambahan perusahaan-perusahaan ini ke dalam daftar hitam ekspor menegaskan kembali sikap tegas Amerika Serikat dalam menghadapi entitas yang dianggap berkontribusi terhadap ancaman keamanan global. Dengan kebijakan ini, Amerika Serikat berupaya untuk menjaga supremasi teknologinya, sekaligus melindungi kepentingan keamanan nasionalnya dari potensi penyalahgunaan teknologi dalam pengembangan senjata oleh negara-negara lain.